Oke, baik, selamat pagi. Oh, selamat malam ya. Ini posisinya live ya. Oke, hari ini kita akan lanjut ya untuk perkuliahan kita di pertemuan kita yang ke-13. Jadi nanti di video ini kita akan membahas masih topiknya dalam digital pemasaran ya. Nah, kita akan coba belajar mengenai strategi e-bisnis ya. Kenapa strateginya kita sebut e-bisnis ya? Karena ini akan sama dengan digital pemasaran elektronik, sama-sama menggunakan media elektronik ya, digital ya. Oke, sekarang kita langsung share saja. Bagi yang belum hadir silakan masuk ya. Yang sudah ada nanti bisa langsung masuk ke siakap ya. Baik, saya langsung share saja materi kita hari ini. Kita akan membahas mengenai formulasi strategi e-bisnis ya. Kalau kita berbicara mengenai strategi e-bisnis ini sangat identik ya, atau sangat mirip ya dengan implementasi dari kegiatan digital pemasaran. Oke, sekarang kita perlu tahu dulu kenapa penting strategi itu ya. Nah, kalau kita memiliki satu visi dan misi dalam satu perusahaan atau dalam satu bisnis, kita sebagai pemilik tentu kita berharap apa yang kita jual, apa yang kita miliki, baik itu produk ataupun jasa, harapannya adalah bisnis kita bisa maju. Yang sekarang kita perlu tahu bagaimana yang dulunya kita masih bersifat konvensional, bagaimana kita berubah menjadi media digital. Oke, sekarang saya akan langsung share materi kita. Sini ya, sudah. Pemahaman. Oke, sebelumnya kita langsung sini. Kita akan melihat di sini ada gambar, ada satu ilustrasi ya. Satu ilustrasi bagaimana di dalam bidang pemasaran atau di dalam bidang bisnis ya, kita sebut dengan bisnis pemasaran ya. Digital dengan bisnis itu, pemasaran dengan bisnis itu hampir sama ya. Itu akan sangat identik ya, tidak bisa dilepaskan. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 orang ya. Mungkin gambar ini menjadi suatu gambaran ya bagi kita. Kalau kita lihat di sini bagaimana kalau kita sebagai pemilik usaha, kita ibaratkan kita adalah sebagai orang yang ada di kaos putih, laki-laki yang memakai kaos putih ya, itu adalah kita. Pelanggan kita itu adalah wanita yang di sebelah kirinya ya dari layar Anda. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita sebagai pemilik sangat memberikan perhatian besar ya terhadap pelanggan kita. Apapun yang diinginkan, apapun yang dibutuhkan dari pelanggan kita, kita berharap besar dia akan setia sama kita. Kenapa? Karena kita sudah memberikan servis yang lebih ya, atau memberikan pelayanan yang ekstra kepada pelanggan kita. Maka kalau kita lihat di sini, laki-laki ini begitu melindungi ya, melindungi wanita yang ada di sampingnya. Tetapi pertanyaannya, ketika kita sudah melakukan yang terbaik ya, melakukan yang semampu kita supaya pelanggan kita tidak lepas ya dari kita, dari pelayanan kita, dari genggaman kita, apakah pelanggan yang sudah kita berikan yang terbaik itu dia akan setia kepada kita? Ingat, business is business ya. Ini penting bagi Anda. Di dalam bisnis, kata setia itu sangat minim ya, atau sangat tidak mungkin ya. Jarang sekali namanya bisnis itu kita bisa dibilang benar-benar yang namanya setia. Nah, seperti inilah pelanggan ini, dia di satu sisi mungkin dia dilindungi ya oleh lelaki ini. Tetapi di satu sisi wanita ini dia juga
merasa senang dengan orang lain, ya, maka dia menggenggam tangan laki-laki yang berkaos hitam atau abu-abu ini, ya. Jadi artinya di sini bisa kita lihat seberapa besar kita melindungi atau memberikan pelayanan terhadap pelanggan kita, belum tentu mereka bisa akan memberikan yang terbaik, atau belum tentu mereka bisa setia kepada kita. Nah, jadi masalah kita di sini di mana? Ya, jadi masalah kita di sini di mana? Berarti ada sesuatu yang tidak bisa kita berikan. Ya, ada sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kita terhadap pelanggan kita. Ya, nah, maka di sini ada masalah. Ya, masalah inilah yang perlu kita pelajari. Gimana ya caranya supaya mereka benar-benar kita jaga dan benar-benar mereka loyal. Ya, kalau sudah loyal, pasti mereka akan tetap setia pada kita. Nah, sekarang bagaimana mengukur loyalnya? Maka kita perlu namanya adanya memberikan kepuasan. Ya, saran ada 3 hal yang perlu Anda ketahui. Ada 3 hal, ya, yang tidak bisa kita kendalikan. Di dalam teori keunggulan bersaing, ya, dikatakan inovasi itu dibagi menjadi 2, inovasi yang bersifat proaktif dan inovasi reaktif. Oke, kembali ke yang tadi. Apa 3 hal yang tidak bisa kita kendalikan di dalam persaingan bisnis? Ya, atau bagaimana kita memberikan keunggulan yang berkelanjutan atau memberikan keunggulan terhadap orang lain. Yang pertama, kita tidak bisa memberikan atau kita tidak bisa membatasi namanya peraturan pemerintah atau regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah itu bersifat mengatur dan mengikat, ya. Jadi seperti contohnya adanya pajak, kita tidak bisa bilang pemerintah jangan naikin harga dong, kita nggak bisa. Ya, jadi kita mau tidak mau harus mengikuti namanya peraturan pemerintah, ya. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa membatasi terjadinya persaingan yang ada di sekeliling kita. Contohnya, kalau kita jualan ayam geprek, bisa nggak kita suruh orang lain, jangan jualan itu dong? Nggak bisa, itu tidak etis. Ya, di dalam bisnis itu tidak ada seperti itu kamusnya. Ya, dalam bisnis is bisnis, ya, kamu, saya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa lebih daripada mereka? Itulah yang menjadi PR kita. Ya. Disinilah kita penting belajar bagaimana strategi bersaing di dalam e-bisnis, di dalam digital pemasaran ini. Oke, kemudian yang ketiga, yang paling penting lagi adalah terutama masalah selera konsumen. Selera konsumen itu tidak bisa kita tebak. Ya. Hari ini mungkin mereka bisa setia, tetapi tidak selamanya kita bisa menebak dia akan setia kepada kita. Nah, itu adalah 3 hal yang tolong Anda pahami yang tidak bisa dikendalikan oleh pemilik usaha. Oke, itu ya. Oke, sambil saya cek. Oke, saya sambil cek. Di sini sudah ada Mas Arief dan Mas Trianto. Selamat bergabung ya. Oke, tadi saya sudah mulai tepat jam 7. Saya langsung lanjut. Dari gambar tadi kita juga belajar mengenai kegagalan. Anda bisa lihat di layar ini, ya. Di layar ini adalah suatu gedung mewah, ya, dengan segala fasilitas yang serba sophisticated, serba canggih, ya, atau boleh kita lihat semua pelayanannya bagus lah ya, ekstra baik. Tapi pertanyaannya, dengan pelayanan dan tempat yang begitu nyaman sekalipun, tidak ada satu orang pun yang ada di dalam kursi tersebut. Maka pertanyaannya adalah, apakah cukup dengan memberikan kenyamanan kita akan tetap memperoleh pelanggan, atau mungkinkah pelanggan saya akan tetap setia? Ya, nah ini contohnya. Nah, ini akan menjadi pelajaran buat kita bagaimana kita bisa menciptakan bisnis atau strateginya. Oke, itu gambaran singkatnya. Lalu pertanyaannya, inilah yang disebut dengan external analysis. Bagaimana kita bisa mengevaluasi tren, ya, mengetahui strategi bisnis kita, bagaimana kita bisa mengendalikan kejadian di luar kendali dari perusahaan. Nah, kenapa ini penting kita analisa, ya, eksternal ini perlu kita lakukan?
Karena tujuannya satu ya, untuk mengetahui peluang ya dan ancaman, threats ya. Ada threats, ada peluang, kemudian ada ancaman ya yang dihadapi organisasi sehingga manajer dapat merumuskan strategi ya untuk mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari untuk mengurangi dampak ancaman. Jadi seperti itu. Jadi kita akan mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Ya, ada threats ya, ada weaknesses, ada kelemahan. Oke, coba kita lihat. Ini ada pergeseran titik ya, dari mulai tingkat persaingan yang semakin kompetitif, dia bergeser ya. Tingkat persaingannya semakin tinggi ya, maka dia bergeser karena adanya populasi yang semakin besar atau semakin tinggi, maka pola konsumtif ini menuntut orang untuk melakukan yang namanya perubahan atau menuntut yang namanya selalu terjadinya perubahan inovasi ya. Lalu kemudian dengan adanya banyak konsumtif, tingkat konsumtif yang tinggi, pasti semua tuntutannya adalah ingin serba cepat ya, ingin serba dilayani. Maka tidak ada kata lain, penting teknologi informasi di sini untuk bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan manusia. Nah, maka dari sini kita akan bisa melihat berapa tingkat pergeseran pasar saham, ya, volatilitas pasar saham. Oke, jadi itu tujuannya untuk mengetahui peluang utama di hadapan organisasi sehingga manajer dapat merumuskan strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang dari mengurangi dampak ancaman. Oke, seperti itu, ya. Lalu kemudian pengaruh tekanan eksternal ini apa saja? Eksternal itu berarti di luar perusahaan ya. Di luar perusahaan itu berarti adalah tekanan yang tidak timbul di dalam perusahaan, tetapi yang ada di luar. Berarti enggak, dari sekeliling kita itu apa sih? Masalah teknologi yang selalu berubah, hanya pengaruh teknologi, pengaruh kompetitor, ya pesaing, kompetisi, pengaruh ekonomi, kebijakan ekonomi. Itu kan nggak bisa kita kendalikan, uncontrollable. Kemudian pengaruh sosial budaya. Apa sekarang pengaruh sosial budaya yang paling lagi booming sekarang? Ada yang namanya social climber, ya, atau kaum panjat sosial. Ya, orangnya biasa-biasa aja, bahkan boleh kita bilang, mohon maaf, kehidupannya melarat, ya, kehidupannya melarat, tetapi ingin identitasnya supaya dilihat orang terlihat cukup, dia melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Tidak sewajarnya itu seperti apa? Pakai barang-barang branded, ya, sedikit-sedikit selfie, padahal untuk menutupi kekurangannya. Itu disebut dengan kaum panjat sosial. Jadi orang yang selalu melakukan hal-hal yang selalu yang tinggi-tinggi ya, jadi selalu ingin memberikan hal yang paling tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya dalam kehidupan realitanya. Kemudian pengaruh demografi. Demografi itu masalah letak wilayah ya. Ada yang di daerah pegunungan, ada yang di daerah pesisir ya. Kemudian ada yang di daerah pedesaan, perkotaan. Itu adalah pengaruh demografi. Itu nggak bisa kita kendalikan. Ya karena penduduk itu tersebar dimanapun mereka hidup ya. Kemudian pengaruh lingkungan, pengaruh environment. Pengaruh lingkungan itu bisa berdasarkan dari pergaulan ya, kemudian dari tren. Nah ini. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh politik dan hukum. Dan pengaruh politik dan hukum ini sudah pasti. Politik itu masalah kekuasaan ya, kekuasaan misalkan pengaruh harga, kemudian masalah hukum ya, kebijakan hukum ya. Nah, maka jangan heran masalah hukum ini juga penting ya ketika kita berbicara mengenai negara maju dan negara berkembang. Nah ini. Oke. Sekarang coba kita lihat di sini. Ada analisis lingkungan eksternal organisasi. Ya, pertama kita akan melihat apa sih yang menjadi kuncinya kekuatan eksternal itu, kekuatan dari pihak luar itu apa gitu ya, supaya nanti ini bisa memberikan peluang dan ancaman. Nah, pesaing, pemasok, distributor ini adalah pihak-pihak yang memberikan kunci kekuatan eksternal. Jadi ada saham, buruh khusus. Nah ini peluang dan ancaman. Lingkungan industri, ya lingkungan umum. Peluang dan ancaman lingkungan industri, lingkungan umum. Nah, tekanan eksternal ya mempengaruhi jenis produk yang dikembangkan, strategi segmen pasar, jenis layanan yang ditawarkan, dan pilihan bisnis. Secara langsung, tekanan eksternal ini mempengaruhi pemasok maupun distributor. Ya, jadi kunci kekuatan eksternal itu
karena adanya pesaing pemasok. Nah, ini akan menimbulkan apa? Peluang dan ancaman. Di satu sisi dia menimbulkan peluang, di satu sisi juga dia menimbulkan ancaman. Ya, jadi bertolak belakang ya, peluang dan ancaman. Oke, kemudian ada kunci faktor eksternal lain, ada tujuan jangka panjang, dapat diukur, berlaku untuk semua perusahaan dan bersifat hierarkis. Ya, kita coba lihat di sini. Perusahaan mengumpulkan data dan informasi pesaing dan informasi tentang ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintah, hukum. Nah, ini harus diasimilasi. Oke, selanjutnya, apa yang menjadi pandangan organisasi industri? Ya, industri propertis, masalah skala ekonomi, hambatan masuk pasar, diferensiasi produk, dan tingkat persaingan. Nah, ini kerja perusahaan lebih utama didasarkan pada properti industri. Oke, sampai di sini. Adakah pertanyaan sambil saya cek? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi ada pengaruh kemajuan teknologi ya, adanya kemajuan teknologi, pengaruh teknologi ini merubah sifat dasar dari peluang dan ancaman yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan strategi bisnis. Nah, kemajuan teknologi ini mempengaruhi produk, jasa, pasar, supplier, distributor, kompetitor, proses. Nah, kemajuan teknologi dapat menciptakan suatu pasar baru, menghasilkan produk yang lebih baik, merubah relatif competitive cost position dalam satu industri. Nah, ini pengaruh kemajuan teknologi ya. Jadi kemajuan teknologi ini tentu akan merubah yang namanya produk, jasa, pasar, supplier, distributor. Jadi peluang-peluang ini akan berubah dan bisa menjadi suatu ancaman. Ya. Makanya di sini bersifat relatif competitive cost position. Oke, sekarang kita coba merefleksikan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, coba kita lihat ada self reflection. Di sini ada gambar. Ya. Bagaimana kita berkaca terhadap diri sendiri? Mampukah kita bisa bersaing terhadap orang lain? Ya. Nah, ini ada self reflection. Oke, sekarang kita coba berkaca, berarti kita melihat di dalam diri kita sendiri. Maka kita perlu yang namanya melakukan internal analisis. Kita berkaca di dalam perusahaan kita sendiri, apa yang saya miliki, apa yang sudah saya miliki, apa yang sudah perusahaan saya miliki. Maka analisa internal ini biasanya dibuat oleh pihak manajemen, ya. Dia untuk menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi atas berbagai kegiatan operasional. Ya, sudah seberapa jauh sih perusahaan saya ini bisa efektif dan efisien. Nah, maka di sini kita perlu lihat kalau di dalam perusahaan saya ini pasti identiknya dengan yang namanya analisa informasi, ya, integrasi informasi. Nah, integrasi informasi ini ada berbagai macam pihak yang menggunakan. Nah, pertama itu ada bidang keuangan dan akuntansi, yang orang-orang yang bekerja di bidang pajak, accounting, ya, finance, kasir. Nah, ini contohnya informasi ini diperlukan. Kemudian kalau ada bagian hitung-hitung berarti ada bagian orang yang suka menjual. Nah, ini adalah bagian pemasaran. Lalu kemudian ada pihak manajemen. Nah, ini pihak manajemen itu adalah pihak-pihak yang memiliki middle top management. Itu mulai dari manajer sampai dengan CEO, ya, sampai top management. Nah, kemudian ada bagian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini adalah bagian dikelola oleh bagian IT biasanya, ya, atau di bidang GA. Lalu kemudian ada bagian R&D ya, atau disebut dengan Research and Development. Ini adalah bagian-bagian yang selalu memberikan riset atau memberikan pengembangan
ya, apa sih yang masih perlu dikembangkan. Nah, kemudian kalau dia perusahaan manufaktur, pasti dia ada mengolah bahan produksi, ya. Maka di sini ada perlu bagian produksi dan operasi. Oke, jadi bagian-bagian inilah yang dimiliki atau kekuatan yang dimiliki di dalam perusahaan, ya. Oke, di dalam satu teori, ya, khususnya di bidang market permasaran, ya, bisnis ataupun pemasaran. Nah, karena ini masih sama, ya, bisnis dengan pemasaran itu masih identik. Ada satu teori mengenai teori sumber daya yang disebut dengan resource based view. Nah, pendekatan sumber daya internal. Apa sih resource based view ini? Pendekatan berbasis sumber daya ini dia membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif, ya, keunggulan kompetitif, keunggulan berkesaingan, berkesinambungan, dan memaksimalkan sumber daya internal. Nah, di dalam resource based view ini, apa sih yang penting yang perlu kita petik? Nah, resource based view ini mengetahui dan memahami apa yang membuat suatu perusahaan berbeda. Apa membedakan saya dengan perusahaan lain? Maka saya harus tahu dulu sumber daya apa yang harus saya miliki, yang membedakan sumber daya saya dengan sumber daya orang lain. Nah, maka di sini kita perlu tahu bagaimana caranya supaya bisa unggul daripada orang lain. Ya, indikator empiris di dalam keunggulan kompetitif itu ada 4, ya. Ada frame, ya, valuable, bernilai. Kemudian ada bersifat langka atau rare, ya, atau rare, ya. Kemudian ada inimitable, tidak dapat ditiru atau sulit ditiru. Maka yang terakhir itu adalah tidak mudah diganti, ya. Nah, ini contohnya begini. Nah, di dalam resource based view, ya, apa sih isinya, ya? Ini penting Anda ketahui. Ketika saya punya pabrik, ya, berarti saya punya mesin, ya. Ada resource, ada sumber daya saya yang saya miliki, berarti saya punya aset, ya. Berarti saya punya pabrik, berarti aset saya itu adalah aset yang fisik. Nah, aset fisik ini berarti aset yang bisa saya lihat, bisa saya sentuh, dan bisa saya raba. Itu disebut dengan physical resource, ya. Nah, ini penting, semua aset fisik yang dimiliki. Nah, di dalam teori resource based view, ya, penting Anda ketahui, ya. Jadi di sini dia mengenal yang namanya bagaimana sumber-sumber daya internal yang dalam perusahaan ini. Intinya dia harus bisa unggul daripada yang lain itu dengan memiliki 4 kriteria. Dia tadi, ya, yang satu, dia bernilai. Nilainya dia tidak bisa digantikan. Kemudian dia bersifat langka. Kemudian tidak dapat digantikan. Kemudian terakhir itu ada yang namanya tidak dapat, tadi kembali lagi di sini, tidak mudah diganti, ya, atau tidak disubstitusi. Nah, ini contohnya. Oke, seperti itu. Ya, kemudian kalau tadi adalah aset fisik, nah berarti saya juga butuh yang namanya aset manusianya sendiri, ya. Nah, aset manusia itu memiliki yang namanya sumber daya, ya, sumber daya yang dimiliki dari sejak lahir. Itu contohnya apa? Ada yang tahu di sini? Apa sumber daya manusia yang ada di dalamnya? Apa ya? Coba, sumber daya yang ada di dalam diri manusia apa? Yang paling penting bagi Anda, bagi kita, yang mungkin kita harus kritisi. Apa? Menurut Anda sumber daya apa sih yang dimiliki manusia? Apa yang membedakan saya dengan orang lain? Sumber daya apa sih? Coba tulis di live chat. Oke, ada pertanyaan dari Mas Tri. Sebagai perusahaan yang gagal, Nokia dan BlackBerry apakah salah satu bukan perusahaan yang gagal? Boleh dikatakan seperti itu, ya. Gagal. Gagal artinya dia tidak mampu melakukan inovasi, ya. Dia tidak mengetahui apa yang selera konsumen. Ingat, ya, tadi ada 3 hal yang menyebabkan perusahaan itu tidak bisa berjalan, ya.
banyak perusahaan itu akhirnya bangkrut ya, itu karena dia tadi 3 hal tadi. Dia tidak bisa mengetahui selera konsumen, bisa memfasilitasi selera konsumen ya. Kan tadi ada 3 hal. Satu, masalah peraturan pemerintah, karena ada peraturan pemerintah akhirnya dia merasa tertekan, akhirnya bangkrut. Kemudian yang kedua, masalah kompetitor yang semakin gencar, semakin lincah ya, akhirnya dia tidak mampu lagi bersaing ya. Entah itu masalah pemasarannya, entah masalah strateginya, atau masalah modal, keuangan, dia nggak bisa sanggup lagi mengikutinya. Dan ketiga itu masalah selera konsumen. Konsumen udah jauh minta kemana-mana tapi dia nggak bisa mencukupinya. Nah contohnya seperti ini ya, pertanyaan dari Mas Trianto. Begitu masuk Android, Nokia tuh nggak bisa berubah ya, dia nggak bisa berubah. Nah kemudian contohnya BlackBerry juga begitu masuk Android, touchscreen masuk ya, akhirnya ada iOS saingannya ya dari Apple. Nah untungnya Apple masih bisa update ya saat itu, karena Apple memang dia adalah perusahaan mapan ya, perusahaan mapan. Nah sedangkan BlackBerry dia tidak mampu bersaing. Oke. Ya betul, intelektual. Jadi di dalam diri kita ini disebut dengan intellectual capital, modal intelektual. Ya betul Mas Trianto. Ada artificial ya, ada kecerdasan. Saya, Anda, orang tua saya, adik saya, kita punya sumber daya yang berbeda-beda. Dari lahir beda-beda. Otak saya tidak mungkin bisa secerdas dengan orang lain. Ya. Nah, itu namanya disebut dengan kecerdasan. Nah, maka sumber daya inilah yang disebutnya yang tidak bisa dapat ditiru tadi ya. Jadi ada 4 teori tadi, ada 4 tadi komponen teori tadi. Pertama, saya ulangi lagi, sumber daya itu tidak bisa dapat ditiru. Ya, yang penting itu. Contohnya, orang tua saya jualan nasi goreng. Ya. Kemudian orang tua saya meninggal, diwariskan ke saya. Apakah rasa nasi goreng yang dimasak oleh orang tua saya bisa sama dengan saya? Ini secara bukti nyata ya. Jadi dari data responden yang saya kumpulkan, dari penelitian yang saya lihat ya, ketika misalkan sumber daya itu mati ya, apalagi sumber daya yang memiliki ciri khas tersendiri ya, nah itu biasanya itu tidak bisa dapat digantikan. Mau itu disama-samain juga tidak akan bisa sama ya. Nah itu maka disebut dengan, di dalam teori sumber daya itu ada 4, tidak bisa dapat diganti, tidak dapat ditiru, langka ya, nah, dan bernilai. Ini disebut dengan trio ya, valuable, rare, inimitable, dan organized ya. Jadi itu kembali ya langsung ke sini. Oke, tadi ada dari manusia, sekarang dari organisasi. Sumber daya yang ada di dalam organisasi atau sumber daya atau organisasi kita sebut sebagai perusahaan ya, perusahaan kita. Jadi sumber daya apa sih yang kita miliki di dalam perusahaan kita? Atau di dalam bisnis saya itu ada sumber daya apa toh? Nah, berarti struktur perusahaan, fungsi manajemen, sistem informasi, paten, merek, hak cipta, database, itu artinya yang ada di dalam perusahaan saya. Artinya semua ini pasti akan berbeda dengan orang lain atau berbeda dengan perusahaan lain. Nggak mungkin yang namanya sistem informasi saya sama dengan orang lain. Ya, sama, pasti berbeda. Contohnya, sistem informasi Alfamart dengan Indomaret pasti akan berbeda. Ya, dia menggunakan sistem yang khusus, berbeda. Walaupun sama-sama, di mana ada Indomaret, di situ ada Alfamart, pasti sistem informasinya berbeda. Kemudian masalah paten merek. Ya, paten itu dan merek itu tidak boleh digandakan, hanya pemilik tunggal ya. Makanya disebut dengan agen tunggal pemegang merek ATPM ya. Nah, itu disebut dengan, kemudian ada copyright, hak cipta. Maka hak cipta itu sudah dipatenkan di dalam karya kita ya. Nah, itu. Kemudian database.
Oke, itu ya. Lalu kita akan coba melihat analisis faktor sistem informasi. Apa saja faktor sistem informasi? Nah, sistem informasi ini harus dapat mengumpulkan dan mengkodekan, menyimpan, menyatukan, menyajikan informasi. Ya, kalau tadi manusianya sudah, ya berarti sekarang kita harus ke sistem informasinya. Lalu kemudian sistem informasi ini di dalamnya ada apa sih? Ya, sistem informasi manajemen, ya sudah pasti, mengumpulkan, mengkodekan. Kemudian ada CIO, CTO, security system, user friendly, dan e-commerce. Nah, sistem informasi ini yang tadi sudah saya singgung, dia akan berbeda dengan yang lain. Walaupun kita sama-sama perusahaan retail, ya pasti dia ada memiliki security system. Artinya ada sistem keamanan yang tidak bisa digandakan atau sistem keamanan yang tidak bisa disamakan dengan kompetitornya. Ya. Nah, jadi sistem informasi harus user friendly, gampang digunakan, gampang diakses, ya. Kemudian memiliki kemampuan e-commerce, ya. E-commerce itu artinya bersedia mengintegrasikan dengan sistem penjualan elektronik secara langsung. Jadi tanpa ada perantara, jadi langsung direct dia pesan, dia butuh barang apa tinggal langsung pesan. Oke, nah di dalam sistem informasi juga perlu yang namanya technical attack atau method, ya. Maka di dalam sistem informasi dia menggunakan firewall, virtual private network atau VPN, instruction detection system, ya, digital pemasaran ini penting. Ketika dia menggunakan digital, nah sistem keamanan seperti ini penting, ya. Ada honest dan honeypots, ya. Nah ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan retail atau perusahaan yang jualnya dengan menggunakan e-bisnis atau elektronik, mereka sudah menggunakan ini, ya, firewall. Lalu kemudian ada security yang bersifat yang menggunakan VPN. Virtual Private Network merupakan koneksi antara sebuah jaringan internet dengan jaringan yang lain bersifat pribadi melalui koneksi internet yang bersifat publik. Kemudian ada security firewall. Ada sebuah sistem keamanan jaringan komputer terhubung ke internet yang berfungsi melindungi komputer dari berbagai malware. Oke, kemudian ada lagi CTO, Chief Technology Officer. Nah, orang yang bertanggung jawab pada kualitas akhir, CTO mengelola tim engineer selama bisnis proses. Ya, apa sih tugas dari CTO ini? Secara garis besar, ya dia menyatukan pengembangan produk, memahami perkembangan teknologi, adopsi teknologi baru, dan mengelola pengembangan produk. Nah, ini biasanya adalah orang-orang yang bekerja di depan komputer. Ini namanya adalah Chief Technology Officer. Ya, siapa tahu nanti Anda punya produk, ya, punya produk bisnis. Nah, Anda adalah menjadi seorang CTO-nya nanti, Chief Technology Officer. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Silakan jika ada yang mau bertanya. Oke, saya lanjut jika tidak ada lagi. Nah, di dalam digital pemasaran kita harus terbiasa yang namanya dengan user friendly, ya. Kegunaan digital pemasaran yang di dalam bisnis, ya, bisnis pemasaran ini tidak lain harapannya bagaimana kebutuhan konsumen itu bisa difasilitasi dengan cepat, ya, bisa diberikan dengan cepat, ya. Nah, maka di dalam digital pemasaran ada sistem disebut dengan user friendly, ya. Jadi gampang dipakai, gampang diakses, ya, kapanpun, anytime, anywhere bisa saya lakukan.
Nah, dapat diakses oleh semua pengguna, SIM-nya direncanakan dengan baik, tampilan yang konsisten, fast loading speed, navigasinya, kesalahan cepat, kode markup, desain responsif, komponen dapat digunakan. Oke, sekarang coba kita lihat di sini. Ada informasi menggunakan website dibandingkan dengan e-commerce website, ya. Nah, kita akan coba membedakan mana yang lebih baik, ya, informasi website atau e-commerce website. Nah, ini kita belajar perbedaannya. Transaksinya real time, ya, biayanya lebih rendah, efisiensi waktu operasional dan otomatisasi penjualan. Nah, ini yang membedakannya. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, ini adalah bentuk pemasaran atau penjualan menggunakan konvensional, ya, datang langsung ke tempat. Nah, kalau kita menggunakan Five Force model menurut Michael Porter, ya. Nah, jadi ada persaingan industri, yang persaingan industri pemasarannya digital itu dimulai dari adanya penyedia atau pemasok. Penyedia atau pemasok ini dia akan melihat semakin sedikit jumlah pemasok, supplier, maka semakin penting produk yang dipasok. Ya, artinya produk tersebut memang sulit dicari, gitu ya. Karena kan sulit yang memberikan pasokan, ya. Nah, dan semakin kuat posisi tawarnya. Semakin sulit maka dia akan lebih tinggi penawarannya, ya. Karena orang-orang pasti akan mencari barang tersebut, ya. Nah, itu ya semakin sulit. Contohnya apa? Seperti kemarin minyak goreng, ya, minyak goreng. Minyak goreng semua orang membutuhkan untuk memasak, ya. Nah, minyak goreng kalau misalkan pemasoknya sulit, ya, pemasoknya nggak bisa memberikan, tidak bisa mendistribusikan minyak goreng, ya, seperti kemarin kejadian kemarin yang sangat sulit kemarin, ya, maka sudah pasti harga minyak goreng itu akan dinaikkan, maka posisi tawarnya akan semakin kuat, ya. Nah, itu penyedia atau pemasok. Lalu apalagi menyebabkan persaingan industri? Yang pasti adanya timbulnya menjamurnya toko sebelah atau disebut dengan pendatang baru, ya, atau disebut dengan pengusaha mula-mula, ya. Nah, ini pendatang baru. Pendatang baru ini dipengaruhi besar kecilnya hambatan masuk dalam industri. Contohnya investasi tinggi, teknologi canggih, hak paten, regulasi pemerintah. Nah, inilah pendatang baru inilah yang sering mengancam, ya. Kita baru berjalan 1 bulan, lagi rame-ramenya, terus tiba-tiba selang beberapa waktu ada merek baru, ya, ada toko baru, ada pendatang baru, ya, yang mengancam kita. Nah, ini. Kemudian masalah persaingan industri dari pembeli, daya tawar pembeli, ya. Semakin besar pembelian, ya, semakin besar pembelian, semakin banyak pilihan yang tersedia. Nah, semakin banyak pilihan yang tersedia bagi pembeli dan pada umumnya akan membuat posisi pembeli semakin kuat. Ya, nah ini. Dan akhirnya ada barang substitusi, harus ada barang pengganti. Maka ada ancaman barang substitusi. Hati-hati dengan barang substitusi, ya. Karena begini, ya, manusia ini kan diciptakan punya akal budi, ya, akal budi. Nah, biasanya ketika mereka mentok terhadap suatu apa yang dicari, dia akan mencari barang pengganti. Nah, maka di sini barang substitusi inilah yang tidak bisa kita kendalikan. Maka tadi dalam teori sumber daya itu harapannya, kalau saya punya sumber daya itu harapannya kalau boleh jangan bisa digantikan, ya, supaya saya yang saja yang memiliki merek tersebut atau sumber daya tersebut. Nah, ketersediaan produk substitusi banyak akan membatasi keleluasan pemain dalam industri untuk menentukan harga jual produk, ya. Nah, ini jadi ada 4 hal, ya. Tolong diperhatikan. Di sini ada yang mempengaruhi Five Force model yang persaingan industri. Nah, selanjutnya untuk bisa melihat strategi pasar, kita harus menggunakan analisa SWOT, ya. Bagaimana analisa SWOT ini menghitung atau melihat keunggulan kompetitif, ya. S-nya itu adalah strength, kekuatan, W itu adalah weaknesses, atau biasanya kita sebut kelemahan. Di mana ada kelebihan, ada di situ ada kelemahan. Ada opportunities, ada positif, dan ada threats negatif.
Nah, SWOT analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis maupun pada lingkungan internal perusahaan. Nah, ini SWOT. Keterbatasannya apa ya? Kekuatan tidak selalu menjadi keunggulan. Analisa SWOT terhadap lingkungan internal terlalu sempit. SWOT memberikan analisis pada keadaan statis dan tidak dinamis. SWOT terlalu menekankan pada strategi satu dimensi. Nah, keunggulan kompetitif SWOT. Nah, ini keunggulannya menjadi keuntungan membedakan diri, weaknesses, opportunities, traits. Nah, Anda silakan baca ya identifikasi perusahaan. Kemudian SWOT matrix ya, coba Anda tinggal lihat ada kelebihan, kekurangan, kemudian ada ancaman dan ada. Nah, kita coba lihat kekuatan, ciptakan strategi menggunakan kekuatan. Kemudian kelemahannya, ciptakan strategi dengan menggunakan kelemahan. Kemudian ada traits, ancaman, ciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada. Kemudian ciptakan strategi menggunakan kelemahan dan menghindari ancaman. Oke, sampai di sini ya. Ini penjelasan lebih lanjutnya silakan Anda baca. Nah, ini ada berbagai macam analisa industri ya, bagaimana matriks evaluasi eksternal. Nah, ini hampir sama ya. Bagaimana tujuan faktor eksternal adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan. Nah, dari mana kita mendapatkan faktor ini dengan menganalisa lingkungan eksternal. Oke, menyusun matriks. Nah, ini tadi ada 1, lakukan identifikasi faktor eksternal. 2, tetapkan bobot penilaian. 3, tetapkan peringkat penilaian. Nah, ini. Jadi bentuknya seperti ini menyusun matriksnya. Ya, nanti Anda akan melihat seberapa besar tingkat peluang ancaman itu dengan menggunakan rata-rata. Ya, dengan matriks external factor evaluation. Nah, ini sering dipakai ya. Total rata-rata tertimbang ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang sudah menggunakan media digital ya, kita sudah paham, ada Gojek. Lalu coba kita akan melihat tantangannya ke depan ya. Tantangan ke depan dari dunia digital pemasaran itu masalah apa saja? Ya, masalah urban kata karakteristik, ya masalah perpindahan penduduk ya, karakteristik perpindahan penduduk, kemudian pelayanan yang baru, inovasi, emerging market, pemasaran, kemudian teknologi, new teknologi. Kemudian ancamannya ada intense competition, competitive intensity ya, intensitas persaingan ya. Kemudian government regulation, peraturan pemerintah, adanya perubahan dalam selera, change in taste, demonstration and control. Nah, ini ancaman. Nah, kemudian di sini kita melihat bagaimana mengidentifikasi pengaruh efek analisis Gojek tadi ya. Ini tadi kita bisa lihat ratingnya. Nah, jadi tinggal dikalikan 0,24 dikali 4. Nah, itu dapat segitu ya. Dapatnya 2,95 ancamannya. Begitu ya. Nah, maka skor Gojek di atas 2,5 ya. Kalau kita lihat ini di atas 2,5, skor totalnya 2,95 ya. Maka kita lihat mengindikasikan bahwa perusahaan merespon sangat baik terhadap peluang dan ancaman yang ada dalam industrinya. Nah, Gojek, skor Gojek ini ada. Oke. Nah, ini silakan Anda lihat. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Oh, ini tadi sudah jelas. Oke, saya kira cukup sampai di sini materi kita. Jadi yang bisa saya review di materi kita hari ini, bagaimana kita akan melihat menyusun matriks CFA yang tadi terakhirnya. Kemudian tadi kita sudah mengenal yang namanya bagaimana perkembangan atau menganalisis ya pengaruh dari tekanan eksternal dan internal dalam perusahaan. Ya, kita lihat bagaimana analisis eksternal, internal, ya. Kemudian bagaimana lingkungan eksternal organisasi, kunci faktor eksternal itu seperti apa, ya. Tujuan jangka panjang, kemudian berlaku untuk semua perusahaan dan bersifat hierarkis. Lalu kemudian pandangan organisasi industri. Ya, organisasi industri propertis ini biasanya dia mengukur namanya skala ekonomi, hambatan masuk pasar, diferensiasi produk dan persaingan. Oke, pengaruh kemajuan teknologi, kemudian internal analisis, kemudian masalah resource based view, ya, teori sumber daya, analisis informasi. Oke, saya kira itu saja materi kita untuk hari ini dan mohon dipelajari ya, untuk terutama untuk 5 force model. Ya. Ini adalah
penting bagaimana kita bisa memahami persaingan industri ya, karena ini materi kita hari ini adalah strategi ya, strategi bisnis. Jadi kita harus tahu bagaimana strategi kita. Maka cara strategi yang paling penting bagaimana kita menggunakan strategi analisis SWOT ya. Ada strength, weakness, opportunity. Nah, tolong dipelajari lagi bagaimana menghitung SWOT ini. Ya, tadi sudah saya singgung. Silakan Anda pelajari lagi lebih dalam. Oke, sampai di sini. Silakan ada yang mau bertanya mengenai implementasi dari SWOT. Silakan. Halo, halo. Ada yang mau bertanya? Harusnya bertanya ya. Karena ini berhubungan dengan strategi loh. Strategi digital pemasaran. Ya. Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua.